Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati debat yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raditman Ansarladai. Saya delegasi dari SMA Negeri 2 Bau-Bau. Hari ini saya berdiri sebagai tim pemerintah dalam mosi perdebatan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dan untuk pertama kalinya, saya mengatakan secara tegas, lugas, dan mantap bahwa saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim pemerintah. Namun sebelum beranjak pada isi pokok dari materi perdebatan saya, maka izinkanlah saya untuk sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari mosi perdebatan kita. Korupsi menurut ICW pada tahun 2019 terjadi sekitar 500 lebih kasus yang ada. Korupsi merupakan tindakan yang mampu terjadi di Indonesia karena akan mengurangi atau menurunkan degradasi moral yang ada. Artinya bahwa dengan tindakan-tindakan korupsi tersebut mampu mempengaruhi berbagai macam tingkah laku dan perilaku seseorang untuk berbuat yang tidak baik. Dengan ini, hal yang tidak baik dimaksud adalah kita berbicara masalah integritas atau kejujuran. Dengan ini Dewan Juri yang terhormat atas dasar-dasar pertimbangan di atas, yang pertama adalah data ICW yang semakin tinggi korupsi yang mengakibatkan bagaimana perilaku seorang dapat berubah akibat ketidakjujuran dan memakan uang rakyat sendiri. Dengan ini saya mengatakan bahwa mosi ini cocok untuk kita perdebatkan. Lanjut kepada segi argumen saya dan segi definisi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kemudian yang kedua, mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi dalam hal ini, dalam mosi perdebatan kita adalah mahasiswa baru. Artinya siswa yang telah lulus sekolah dan ingin beranjak masuk kepada dunia perkuliahan. Dan Dewan Juri yang terhormat masuk karena argumen saya, di mana di negara-negara dengan korupsi tinggi seperti Indonesia harus menerapkan sedari dini bagaimana sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka mencapai sebuah negara dengan jiwa-jiwa pansus yang baik. Artinya bahwa dengan hal ini kita harus sedari dini mampu melakukan pendidikan karakter di bidang integritas atau kejujuran, agar nantinya masyarakat dan siswa-siswa ataupun mahasiswa dapat menjadikan nilai integritas sebagai hal untuk menyangkal tindakan-tindakan korupsi. Hal ini dapat dilaksanakan melalui gerakan revolusi mental yang diimplementasikan dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan bernegara. Di lingkungan sekolah, hal ini dapat kita lakukan dalam rangka menjalankan sebuah proses belajar mengajar yang diikuti oleh siswa, dengan bagaimana pihak sekolah mampu berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan suasana sekolah yang berjiwa integritas. Dan pertama, dalam pelaksanaan ulangan, guru harus mengawas secara ekstra bagaimana guru tersebut mampu memberikan sebuah keleluasaan untuk menjalankan jiwa-jiwa integritas pada siswa tersebut. Artinya bahwa hal ini yang menjadi hal pokok yang perlu kita sadari, bahwa nilai integritas siswa didapatkan dari bagaimana guru sendiri mampu mengawasi dengan baik dalam proses belajar mengajar tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, di sekolah juga nilai integritas harus kembali dijalankan dengan baik, harus kembali dijalankan dan didukung secara maksimal agar nantinya proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Proses pendidikan yang dimaksud adalah proses belajar mengajar yang didukung oleh nilai-nilai integritas sekolah yang baik, kemudian nilai integritas siswa yang baik juga. Hal ini berakibat pada bagaimana siswa tersebut mampu mencapai sebuah tingkat nilai integritas atau sikap pada dirinya sebagai seseorang siswa yang mempunyai jiwa integritas sebagai bibit unggul yang baik. Lantas, apakah hal ini penting? Ya, hal ini sangat penting karena jiwa-jiwa integritas yang perlu kita bangun saat ini dapat mengurangi perilaku korupsi. Dan ini menjadi suatu hal yang penting tentang bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru harus didasarkan pada nilai integritas dan nilai indeks kejujuran siswa, yang bagaimana mahasiswa tersebut dapat dinilai dari bagaimana dia di sekolahnya mampu menerapkan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dari hal ini, proses-proses perjalanan yang saya sebutkan tadi berdasarkan pertimbangan yang saya sampaikan tadi, artinya bahwa dalam rangka mencapai sebuah integritas yang baik pada siswa tersebut haruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya, juga didukung dengan warga-warga sekolah yang mampu mengkolaborasikan berbagai macam elemen seperti organisasi, guru, dan lain sebagainya agar nilai-nilai integritas tersebut dapat berjalan dengan baik, dan yang namanya korupsi dapat kita kurangi peningkatannya dengan baik sedari dini dari penyadaran gerakan revolusi mental yang dilakukan di bangku sekolah.
Oleh karena itu, dalam hal ini berdasarkan pertimbangan saya di atas, saya menyetujui bahwa penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada bagaimana siswa harus memiliki karakter kejujuran yang baik di lingkungan sekolah dan akan masuk ke bangku perkuliahan sebagai syarat untuk mampu diterima di PTN ataupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 31 ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan, dan ini selaras dengan bagaimana proses pendidikan karakter menjadi hal yang sangat penting untuk mampu melahirkan generasi-generasi bangsa yang anti korupsi juga baik. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar pertimbangan yang saya jabarkan tadi, saya memiliki beberapa solusi yang terkait dengan mosi ini. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah harus menghapus nilai pencapaian maksimal, karena nilai-nilai tersebut mampu menjadikan sebagai alat untuk menjual nilai dan adanya yang namanya proses korupsi yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, solusi yang saya tawarkan adalah diganti dengan pengembangan skill dan kemampuan yang ada yang dapat dilakukan oleh organisasi ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, guru harus bersinergi dengan baik untuk menciptakan kawasan zona integritas di sekolah agar nantinya para lulusan sekolahnya masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, diterima dengan baik dengan nilai indeks kejujuran dari diri siswa sendiri dan integritas dari sekolah sendiri yang baik pula. Kemudian yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah pemberlakuan gerakan revolusi mental yang lebih masif di lingkungan sekolah dengan menerapkan diri organisasi sekolah sahabat keluarga, juga OSIS, pramuka dan sebagainya harus berkolaborasi tentang hal ini. Dalam hal ini, dari kesimpulan yang saya dapat berikan dari mosi perdebatan kita adalah dengan cara di atas mampu mengurangi resiko untuk melakukan korupsi, juga tindakan-tindakan yang baik akan menghasilkan sumber daya yang unggul. Dengan mosi perdebatan kami ini, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.